Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, kali ini kita akan belajar PLC Omron. Di episode 5 ini kita akan belajar terkait dengan instruksi tim atau instruksi timer. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan instruksi tim atau tim X. Ini instruksi yang digunakan untuk timer ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan di sampel program ya, PLC instruction set itu ada tim atau tim X. Nah, ini apa bedanya ya? Ini bisa kita baca di bagian sisi sini di awal ini. Untuk tim itu dia formatnya pakai BCD, sedangkan yang di tim X itu formatnya dengan binary. Nah, nanti kita baru tahu, kita scroll dulu, kita lihat di sini. Oke, jadi di bagian timer ini nanti ada N itu timer numbers ya. Jadi nanti kita number timersnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian S itu set value-nya. Nah, ini yang membedakan antara nanti tim dengan tim X adalah di bagian set value-nya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, ini untuk rank-nya itu di antara 0,0000 sampai dengan 0,255. Ini number timernya ya, jadi kita bisa pakai sampai dengan 255 timer gitu kalau kita nanti mau menggunakan semuanya. Tuh, kemudian untuk di bagian set value, nah untuk penggunaan waktunya ya, dia itu 100 milisekon, jadi default 1, jadi per satunya itu adalah 100 milisekon. Nah, di sini kalau kita pakai tim itu nanti penulisannya dia pakai sub gini, terus jumlahnya berapa detik, berapa milisekon ya, berapa milisekon yang nantinya akan kita set di value-nya timer. Dan ini modenya adalah BCD. Sedangkan di tim X itu nanti setupnya bisa dan gitu kan, dan 0 sampai dengan 655,35 desimal, atau sub juga dari 000 sampai dengan FFFF dalam bentuk hexadesimal. Nah, ini bentuk datanya aja sih ya, jadi paling enaknya pakai mana itu berkaitan dengan penggunaan datanya aja. Nah, cuma nanti kita akan fokus ke bagian tim. Untuk penggunaannya nanti berarti kita akan menggunakan sub seperti ini, karena dia modenya BCD ya, jadi lebih mudah lah, nggak usah convert gitulah. Itu terus ini ada special functionnya, urut-urutannya, nyala matinya ya. Terus kemudian nanti setelah di episode ini nanti kita akan belajar counter, karena di instruksi ini nanti kita ketemu juga counter seperti ini. Oke, ke bawah, nah, ini sampel programnya. Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Ini ada dua percontohan yang sama gitu kan. Yang atas menggunakan tim, yang bawah menggunakan tim X. Nah, ini konsepnya nanti akan secara apa namanya ya, secara gelombangnya akan seperti ini, atau nyala matinya instruksinya seperti ini. Jadi misalnya ini 100 milisekon ya, ini menggunakan 100 milisekon, timer timer 000. Nah, ini input timer ketika on gitu kan, nah, dia akan nyala gitu. Nah, menunggu waktunya hitung terus aktif gitu. Terus kita akan uji coba di JX Programmer langsung ya. Dengan instruksi ini kita pilih CP1E, otomatis USB. Kita bisa pakai inputan seperti ini aja, terus kemudian outputnya. Nah, untuk outputnya ini kita kliknya di keyboard itu maaf T ya, T. Nah, nanti untuk tim, number timernya, baru set value nya. Kalau menggunakan tim berarti sub. Nah, ini waktunya. Jadi karena konsepnya berapa 100 milisekon ya, jadi nanti hitungannya
di sini dikalikan 100 milisecond untuk nyari ya kita mau berapa detiknya gitu kan. Kalau 5 ya berarti 500 milisecond atau setengah detik. Kemudian kalau 10 berarti ya 1 detik gitu kan. Nah, ini kita coba timernya 1 detik. Nah, kontak timer itu nanti bisa kita pakai juga dengan klik C. Nah, di bagian sini kita ketik T0000. Nah, ini untuk lanjutin misalkan kita mau nyalain timer yang lainnya gitu ya. Timer 1 value-nya misalkan di sini 10 detik juga. 10 detik, 1 detik ya maksudnya. Nah, ini kita kasih output. Ini nanti akan ketika tombol start ditekan, ini kita kasih identitas saja Verena start. Ketika tombol start ditekan, dia akan menyalakan output 100.00. Kemudian nanti selama 1 detik dilanjutkan menyalakan yang ini, yang output 100.01. Nah, kemudian nanti setelah 1 detik dia akan mematikan timer misalkan or not T001. Nah, kita coba simulasikan. Oke, sebentar. Kenapa agak berat ini ya? Sambil ini kita tunggu hijau dulu. Nah, oke, kita tekan tombol start ya. Nah, kita pakainya bisa Ctrl J KL atau di enter, value nya kita rubah 1. Nah, ini 1 detik dia nyala, mati, nyala. Nah, itu gambarannya. Kita bisa rubah lagi misalkan di sini ya. Ini tambah 1, saya tekan nyala. Dia akan nyala bergantian. Kalau ditekan 0, dia ketika nyala sini, nyala sana, terus cut off, mati. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita bisa bikin apa namanya timer sekarang. Jadi nanti tinggal pemanfaatannya aja mau dibuat seperti apa gitu. Salah satu bentuk pemanfaatannya bisa seperti ini, untuk nyala bergantian, atau misalkan kita juga bisa untuk, nah ini bisa dibaca ya, 100 milisecond timer BCD type. Ini ditekan, misalnya sini kita kasih kontak timer kita kasih stop, tombol stop. Ini nyalain sini, ini nyala, terus bisa nyalain sini misalkan C. Nyalain output. Sini kita kasih timer biar kerasa. Kita kasihnya misalkan 2 detik aja ya.
2 detik. Ini kita rubah juga 2 detik. Ctrl Shift V. Oh, ini belum ada kelanjutannya. Nanti kita bikin lanjutannya buat cut off-nya di sini ya. Ctrl CKL. Nah, ini nyala. Nah, ini bisa buat nge-cut off, misalkan nge-cut off bagian timer sini. Nanti nyala pergantiannya di sini. Tit. Sebenarnya kalau teman-teman udah nonton di episode khusus di episode sebelum ini, nah itu ada beberapa implementasi dari timer yang bisa dipakai juga, yang kita pakai juga ya di project simulasi industri, mini industri ya, apa jenis simulasi untuk industri air mineral ya, di misi filling sampai ke pemberian tutup gitu kan. Nah itu ada beberapa yang menggunakan timer. Nah karena kita nggak ada outputan yang nyata ya, itu bisa sebagai pengganti. Nah ataupun juga ini timer juga bisa dibuat menjadi delay system, jadi untuk tunggu gitu kan, waktu tunggu sebentar gitu. Ketika kita tekan tombol startnya di awal, karena kemarin kan juga sama, tombol start tekan pada waktu tunggu 1 detik untuk nyalain pump. Itu di episode sebelumnya, teman-teman bisa lihat dulu di episode khusus sebelum ini, itu yang implementasi di industri. Ctrl CKL. Nah, ini sudah nyalain di sini, pindah lagi. Nah itu contohnya, nanti silakan dibuat implementasi yang lainnya ya, mau dibuat yang seperti apa monggo bisa dilakukan gitu. Dengan penggunaannya, contoh penggunaannya seperti ini. Jadi tim, nah, nanti kalau teman-teman ngetiknya berarti T gitu kan, T kemudian timer numbersnya 000, 01 atau 02 itu sampai dengan 0255. Kemudian set value nya, karena kita pakai konsepnya tim ya, dia timernya BCD, tipenya datanya BCD. Nah itu kita pakai sub, jadi hashtag nilainya. Nah ini nilainya ini per satunya adalah 100 milisekon. Jadi kalau misalnya di sini 20 ya dikalikan 100 milisekon, ini berarti 2 detik. Misalkan di sini juga sama 2 detik, kalau di sini 1 detik itu. Nah silakan nanti dicoba juga mau bikin seperti apa, nyala bergantian atau nyala berurutan itu dengan timer itu juga bisa. Kalau ini tadi kan kita nyala berurutan dengan 2 ya, 2 lampu. Nah, misalkan bisa ditambah lagi untuk beberapa lampu yang lainnya ya, biar nanti nyalanya bisa berurutan. Ini kita kasih contohnya aja sekalian ya. Tekan tombol start, dia nyalain ini 1 detik, dia nyalain sini, timer ini jalan, lampu ini nyala, ini berurutan ya nyalanya ya. Terus T1 nyalain 2 timer, kita pakai 3 lampu. C, oke kita rubah ya, karena timer 3 belum kita pakai. 2 output
ini salah, harusnya pakai I ya, T ya, T timer 3 2 detik juga. Terus kita bikin bootnya timer 4 2 detik juga. Kita coba simulasikan, Ctrl Shift V. Oh, ini kayaknya salah di sini. Ini kita rubah, ini hilangin aja. Pakainya tinggal 4 di sini. Oke, kita kecilin biar kelihatan. Ini outputnya 1 2 maaf 2 3. Oke, kita coba simulasikan, Ctrl Shift V. Nyala, tunggu 2 detik, mati, nyala lagi 1 2 3 2 detik. Nah, ini biar kelihatan berurutannya, kita kasih di sini timer 3-nya. Kalau 2 detik kurang terlihat, nanti bisa dibesarkan ya, detikannya bisa saat 3 atau 4 gitu ya, kelihatan. Ini 2 detik, mau mati, nyala, ini. Nah, kalau mau nyala bergantian berarti ketika 10.00 nyala, lampunya mati, 03 nyala, tinggal dirubah-rubah. Misalkan ini berurutan ya, jadi dari 1 2 3 terus lagi 1 2 3.
Misalkan di sini 191 nyala, 3 ini nyala, nah di sini mati, berarti kita kasih NC di sini 102, NC lagi 103 karena kita pakai 3 lampu. Ketika di sini berarti kita kasih 103. Kita simulasikan Ctrl Shift V. Nah, untuk belajar pemrograman itu lebih sering diuji coba ya. Jadi semakin sering teman-teman untuk uji coba, nyobain gitu kan, berbagai bentuk, terus laddersnya ya, bentuk laddersnya, terus kemudian juga logic-logic yang lainnya untuk mempersingkat, untuk istilahnya untuk mengasah lagi ya, itu perlu lebih sering-sering nyobanya. Jadi saya sarankan juga selain sudah mempelajari ilmunya secara dasarnya, juga secara berkala intens dicoba terus dengan analogi-analogi yang lainnya. Apalagi kemarin juga kita sudah ada episode khusus yang teman-teman bisa nyoba implementasiin di CX Designer gitu kan, sebagai gambaran nanti kalau diimplementasikan ke CX Designer seperti apa gitu. Ini 3 nyala 1, ini bergantian. Nah, seperti ini tinggal kita bikin CX Designer-nya nanti biar progres jalannya itu bisa kita lihat gitu. Ya, kalau teman-teman nanti misalkan nanti mau lihat displaynya secara langsung, kalau di sini kan virtualnya hanya simbol-simbol letters kecil-kecil seperti ini ya. Jadi kalau sedangkan nanti kalau di CX Designer bisa kita implementasikan ke nyala yang atau bentuk yang display yang lebih interaktif gitu. Nah, ini contoh aja. Nah, ini salah satu bentuk implementasi dari penggunaan timer. Jadi penjedaan ya, jeda, nyala, jeda, matikan, nyala yang lainnya, nyala, jeda, nyalakan yang lainnya gitu. Nah, ini untuk episode kali ini, episode 5 kita sudah belajar terkait dengan timer atau instruksi tim. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.